Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitariana dengan NIM 2523008 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang SIM Puskesmas. Kan kemarin saya sudah bahas tentang itu. Nah, sekarang saya akan menambahkan beberapa hal yang akan saya bahas nanti. Nah, ini kan tentang simpus ya, ada input, ada proses, ada output, ada unsur-unsur lain. Selanjutnya ada input. Input ini meliputi data pasien, yang kedua ada data penyakit dan diagnosa, yang ketiga ada stok obat dan logistik, yang keempat ada data tenaga kesehatan, yang terakhir ada data laporan. Jadi, yang selanjutnya ada pengertian simpus atau sistem informasi manajemen puskesmas. Jadi, simpus ini adalah sebuah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengelola data dan informasi di puskesmas. Yang selanjutnya ada proses. Yang pertama ada penerimaan dan registrasi pasien. Yang kedua ada pencatatan, pemeriksaan, dan pengobatan. Yang ketiga ada pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang terakhir ada analisis dan tindak lanjut. Terus yang selanjutnya ada output atau informasi yang sudah diproses. Yang pertama ada laporan kunjungan pasien. Jadi ini laporannya ini bisa harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua ada laporan penggunaan dan ketersediaan obat. Yang ketiga ada laporan tenaga kesehatan. Yang keempat ada analisis kinerja puskesmas. Yang kelima ada laporan keuangan. Dan yang terakhir ada laporan untuk dinas kesehatan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur SIM. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Contohnya komputer, server, alat input atau output seperti printer, scanner, jaringan, dan infrastruktur internet atau WiFi. Yang selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Contohnya yaitu Database Management System atau DBSM. Kemudian ada software pendukung seperti antivirus dan firewall untuk melindungi data dari ancaman keamanan. Selanjutnya ada data utama dalam puskesmas, meliputi data pasien, data kesehatan, stok obat, data tenaga medis, serta data keuangan jika ada. Yang selanjutnya ada data statistik penyakit, data program kesehatan khusus, yaitu untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, yang ada juga kesehatan lansia, dan laporan-laporan rutin. Yang selanjutnya, data ini diolah menjadi informasi yang digunakan dalam laporan, pemantauan, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada prosedur atau SOP, Standar Operasional Prosedur, dan yang terakhir SDM atau sumber daya manusia. Terus yang selanjutnya ada pengguna simpus. Yang pertama ada tenaga kesehatan, contohnya seperti dokter, perawat, bidan. Yang selanjutnya ada petugas puskesmas, seperti petugas administrasi, petugas laboratorium, petugas apotek, petugas gizi, dan juga petugas KIA atau kesehatan ibu dan anak. Terus ada kepala puskesmas, terus juga ada dinas kesehatan kabupaten atau kota. Terus ada pengembang atau tim IT atau teknisi sistem. Terus ada juga lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir ada pasien. Jadi pasien secara tidak langsung juga mendapat manfaat dari proses tersebut dan juga mendapat layanan yang lebih efisien. Terus ini yang selanjutnya ada contoh permasalahan yang terjadi di dalam simpus. Jadi saya mencontohkan di sini ada gangguan sistem atau jaringan internet. Terus ada kesalahan input atau output data. Jadi jika sistem sedang mengalami gangguan, itu bisa melapor ke tim IT atau admin SIM puskesmas tersebut. Jadi tim IT ini tugasnya adalah
menangani masalah teknis seperti error pada aplikasi atau data yang tidak bisa diakses atau kegagalan server. Selanjutnya juga memberikan panduan dan solusi jika staf puskesmas mengalami kesulitan menggunakan sistem seperti kendala login atau kesalahan input data. Jadi tim IT ini atau adminnya ini berperan sebagai pengelola teknis, pengawas, dan pendukung sistem informasi. Mereka juga memastikan sistem berjalan lancar, data aman, dan pengguna mendapatkan bantuan yang diperlukan agar SIM Puskesmas dapat mendukung pelayanan kesehatan secara optimal. Yang selanjutnya ada peranan SIM dalam mengatasi problem solving. Yang pertama ada mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada mendukung penyelesaian teknis. Jadi yang saya tadi contohkan yaitu ada gangguan jaringan atau kesalahan dalam menginput atau mengoutput data. Nah, ini peranan SIM Plus ini yaitu apa ya, dapat membantu tim IT atau pengembang menganalisis penyebab masalah teknis di sistem ini. Jadi apa ya, hal ini juga dapat mempercepat penyelesaian masalah seperti tadi gangguan sistem atau kesalahan input atau output data. Terus yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pasien. Jadi apa ya, eh, dalam menangani masalah operasional secara efektif ini, kepuasan pasien dapat meningkat dan kepercayaan terhadap puskesmas pun terjaga. Jadi, SIM puskesmas ini dengan peranannya sebagai penghubung antara data, operasional, dan pengambilan keputusan menjadi alat yang sangat penting dalam problem solving di lingkungan puskesmas. Yang selanjutnya ada bentuk laporan di Simpus. Yang pertama ada manual. Jadi kalau manual ini biasanya masih menggunakan pencatatan secara tertulis atau dokumen kertas. Contohnya buku registrasi pasien. Yang kedua ada semi manual. Jadi kalau laporan semi manual ini menggabungkan antara pencatatan manual dan pengolahan data secara digital. Jadi maksudnya adalah data yang diperoleh dicatat terlebih dahulu di kertas, kemudian diinput ke aplikasi digital seperti spreadsheet maupun Excel. Yang selanjutnya ada digital. Nah, kalau yang ini laporannya dalam bentuk digital dan dihasilkan langsung oleh sistem informasi manajemen di puskesmas tanpa perlu pencatatan manual. Contohnya laporan kunjungan pasien, harian, mingguan, atau bulanan yang dihasilkan otomatis dari Simpus dalam format tertentu. Contohnya PDF maupun Excel. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, terus ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun ada yang masih kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.